spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so. Hari ini adalah hari yang minggu ketiga, tema The Years of a New Dimension. Ini to be continue-nya, sambungan dari Dimension of Faith yang ketiga. Kalau saudara jemaat-jemaat yang setia di dalam rumah Tuhan, saudara pasti mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ada berkat-berkat yang tersedia bagi kita. Amin. Ada hasil yang maksimal yang pasti akan kita terima. Kalau kita mau nonton film, kita enaknya nonton film dari pertama sampai dari pertengahan. Dari pertama, kalau kita mendapatkan firman Tuhan dari pertama, kita akan mendapat hasil maksimal. Amin. Dan saya percaya kalau kita mau terus menyerap kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan hadir maksimal di dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan surga, pelayan kerajaan, dimension of faith, dimensi iman. Ada satu namanya ilmu kerajaan surga, materi yang paling terpenting dalam kerajaan surga di muka bumi ini. Bukan bicara tentang harta, bukan bicara tentang kesembuhan, bukan bicara tentang mujizat, tetapi bicara tentang iman. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau kita benar adalah menganggap bahwa kita warga kerajaan sorga, yang kita ambil ilmu kanuragannya adalah faith, iman. Iman adalah ilmu terpenting dalam kehidupan manusia kerajaan sorga di muka bumi ini. Itu harus kita punya. Kita punya pengetahuan, kita punya jabatan, kita punya gaji besar, kita punya relasi banyak. Tapi kalau tidak punya ilmu satu ini, kita akan sia-sia. Percuma semua itu. Dimension of faith. Kita sudah belajar yang awal bulan, yang pertama dan yang kedua. Namun saya akan tetap kasih tahu dengan cepat, yang ini dengan cepat. Kalau saya kasih tahu, saya tanya ke saudara, bagaimana memperbesar iman kita di muka bumi ini. Yang pertama dan kedua, saudara pasti di atas 50% sudah lupa. Tapi kita mau lihat lagi sama-sama. Inilah yang mendasari kenapa harus ada ilmu iman. Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ke-17 kita simak sama-sama. Dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalau kita lihat yang digaris bawah ini, kata menyelamatkan, kebenaran, dan iman adalah tiga kata yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus memiliki kebenaran. Dan di dalam diri kita yang adalah iman. Amin. Dalam bahasa Inggris mengatakan begini, salvation, lalu righteousness, faith to faith. Ada tiga bagian. Faith to faith, artinya dari iman kepada iman, artinya ada ukuran. Di dalam diri kita Tuhan sudah ciptakan wadah. Wadahnya awalnya mungkin kosong. Awalnya kosong, tapi Tuhan kasih firman, siramin, benih, kebenaran firman Tuhan, akhirnya wadah itu ada nominalnya, ada ukurannya. Tadinya 50.000, 100.000, 1 juta, itu wadah iman. Saat ada masalah datang, masalahnya nominalnya 1 juta, kita punya 1 juta bisa menukar masalah, selesai masalah. Tapi kalau masalahnya 1 juta, kita cuma punya 500.000, panas dingin kita menyelesaikannya. Kenapa? Jadi jangan heran kalau orang lagi ada masalah terus dia nggak kuat.
oh Tuhan, aku serahkan hidupku. Dia bagikan Tuhan, kenapa? Karena isi imannya kurang. Karena itu gereja Tuhan terus melengkapi saudara, membekali saudara supaya apa? Iman demi iman bertambah dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga ada keselamatan. Bicara salvation bukan cuma berbicara keselamatan dalam kerajaan surga. Salvation ini bicara tentang keselamatan kita saat kita berada di bumi. Kita diselamatkan setiap hari, amin. Dari pagi kita jalan, pulang malam kita diselamatkan dari mara bahaya. Dari serangan-serangan iblis kita diselamatkan. Setiap minggu, dalam satu minggu kita diselamatkan. Dalam satu bulan kita bisa hidup sampai datang tempat ini karena kita diselamatkan, amin. Walaupun kebenaran Tuhan, walaupun righteousness-nya ini sedikit di dalam diri kita. Tapi Tuhan mau iman demi iman itu bertambah di dalam diri kita. Ada apa dengan iman? Iman adalah alat tukar yang berlaku di surga untuk bisa turun ke bumi. Amin. Iman adalah alat tukar yang berlaku di surga untuk bisa turun ke bumi. Kalau tanpa iman, bagaimana itu sesuatu yang ada di surga, berkat-berkat surga, mujizat surga, fasilitas surga turun ke bumi dalam hidup kita. Kita boleh sama-sama punya uang, boleh sama-sama punya rumah, punya harta, tapi belum tentu mereka ada damai sejahtera. Tapi bagi orang-orang percaya yang punya iman, dia pun diberkati Tuhan lewat harta, namun dia tetap punya damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara mau punya rumah banyak tapi nggak punya damai sejahtera? Maunya rumah banyak punya damai sejahtera? Makan steak tapi nggak damai sejahtera? Stick ini bukan stick golf ya. Stick 21, 22, 23 gitu lah. Tapi punya damai sejahtera. Daripada makan tempe nggak ada damai sejahtera. Udah makan tempe tuh nggak ada damai sejahtera. Kita makan tempe atau kepada damai sejahtera rasa stick. Yang terpenting bukan tempe dan stick bukan, tapi rasa yang ada di dalam diri kita. Dan itu cuma bisa dikasih sama surga. Amin. Amin. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Rasa-rasa seperti itu, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, itu sangat sulit diketemukan di dunia. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Betul? Saya terus sampaikan, bukan takut-takutin. Wahyu 12 ayat yang ke-9 bilang bahwa ular naga itu ya, dan naga besar itu Wahyu 12 ayat yang ke-9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah. Dia dilempar kemana? Ke bumi bersama-sama dengan para antek-anteknya, para malaikat-malaikatnya. Nah, mereka berjuang merusak yang namanya rasa atmosfer surga di muka bumi ini. Boleh ditambahin lagi ya? Saya teriak-teriak batuk terus. Ada dari Denpasar sudah radang, tarik kurang. Ya, oke. Jadi iman itu adalah alat tukar yang berlaku di surga untuk turun ke bumi ini. Kalau saudara punya iman yang ada isinya, saudara akan merasakan suasana surga. Saudara serasa berada di surga, padahal saudara belum sampai surga. Amin. Kalau saudara punya iman, wadah iman saudara penuh, terisi itu setiap hari. Firman Tuhan, doa persekutuan, saudara akan merasakan surga, padahal saudara belum sampai kepada tempat kerajaan surga, perumahan kerajaan surga. Ini latihan. Jadikan ini kesempatan buat kita. Kita bisa merasakan surga sebelum kita sampai ke surga. Amin. Kita sudah tahu bahwa kita sedang berada di tengah dunia yang jahat ini. Setan dan malaikat keluar dari tempat ini, malaikat-malaikat sudah siap. Pasukan malaikat siap. Lu jarak sana, lu jarak sini ya. Ini dia baru keluar gereja nih. Kita giring ke sana nih.
Setiap meter ada roh kenajisan, setiap berapa meter ada roh kebohongan, setiap berapa meter ada roh negatif semuanya sini. Tapi orang-orang yang punya iman dia akan tetap. Saat ada serang, ada sinar kemuliaan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, Roma 12 ayat 3 bilang begini. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirin. Hendaklah kamu berpikir dan menguasai diri menurut apa? Menurut apa? Ada orang ada di sini ya? Waduh, gak ada orang. Warga kerajaan sorga? Yes. Warga kerajaan sorga? Yes. Antusias ya? Amin. Nah, saya berbicara kepada makhluk hidup di tempat ini ya. Amin. Jadi antusias. Jangan, saya ulang lagi ya, karena durasi. Kalau saudara tidak ada antusias, saya akan mengulang dan ini memakan waktu. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang dapat kamu pikirin. Amin. Kalau kita pikirin dari takarannya, itu nggak baik, itu nggak normal. Tapi Tuhan bilang begini, hendaklah kamu berpikir dan menguasai diri menurut ukuran iman. Amin. Amin. Ukuran iman. Kita maunya ukuran iman kita baru 100.000, kita mau pikirin imannya yang 1 juta. Bisa kita pikirin? Bisa. Tapi mujizat dan perkara yang besar itu tidak akan pernah bisa sampai pada kita. Caranya gimana? Kita perbesar kapasitas iman kita. Amin. Amin. Warga kerajaan sorga. Yes. Di dalam diri kita ada ukuran iman yang harus kita tambahkan. Amin. Berbahagialah kita yang setiap hari punya kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan buat keuntungan gembala saudara, gembala sidang. Itu bukan untuk keuntungan untuk kepala rumah tangga di rumah saudara. Itu bukan untuk kepentingan saudara, orang-orang di keluarga, tetapi untuk kepentingan saudara sendiri. Amin. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, saya nggak rugi. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, saya pun nggak rugi. Tapi saya senang kalau jemaat-jemaat tempat ini punya firman Tuhan. Pasti hidupnya bertumbuh. Amin. Pasti mengalami mujizat-mujizat. Pasti kalau dalam masalah datang sama saya dalam masalah, sama-sama ini yang imannya terus bertambah, ini yang sama-sama punya masalah, tapi ini imannya kendor, datang sama saya, kesaksiannya pasti beda. Kesaksiannya beda. Pak Gembala, saya punya masalah, saya tetap bisa respon sesuai kebenaran firman Tuhan. Ayat yang 2 hari 3 hari yang lalu yang saya baca menguatkan saya. Dia punya firman Tuhan, yang punya iman. Ini sama-sama masalahnya, tapi tidak punya firman. Pak Gembala, Tuhan itu ada nggak ada? Tuhan itu nggak pernah menolong saya. Ya Tuhan jauh dari saya. Makanya saya nggak mau ke gereja lah. Itu responnya, respon dan reaksi yang terjadi. Kita sudah tahu, kita sudah terlanjur berada dalam medan perang. Kita tidak bisa memilih untuk berdiam. Kita tidak pernah bisa memilih untuk ngumpet. Yang kita lakukan adalah berperang. Amin. Berperang harus kita sadar bahwa kita di sini adalah di bumi ini sebagai pasukan kerajaan Tuhan yang dilengkapi oleh Tuhan. Dengan jelas Tuhan bilang ini di Efesus 6 ayat 12, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan teman-teman kita ini sekeliling. Digosipin, langsung kita marah sama dia, langsung kita egois, langsung kita cemberut, gak mau negor sama dia. Ingat, musuh kita bukan mereka. Baca Efesus 6 ayat 12. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah udara, itu kuasa kegelapan. Dia musuh kita. Siapa musuh kita? Setan-setan penghulu-penghulu di udara. Iblis adalah musuh kita. Oh saudara nggak berani takut? Takut. Musuh kita adalah siapa? Takut. Warga kerajaan sorga. Gereja ini adalah wadah perwakilan kerajaan sorga.
Kita harus kasih tahu, gereja harus kasih tahu bahwa musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan saudara kita, musuh kita bukan orang-orang di kantor, di sekolah. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah setan-setan penghulu di udara. Namun kalau kita tidak punya iman, bagaimana kita mau melawan iblis? Yang menang siapa kalau gitu? Iblis yang menang. Padahal kita sudah ditakdirkan menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Roh yang ada di dalam tubuh lebih daripada roh yang ada di dalam dunia. Tetapi kenapa orang-orang percaya masih keok, masih kalah sama iblis? Karena kurang iman. Warga kerajaan sorga, dalam grup saya ternonton dengan setia, yang setia baca firman Tuhan. Dalam hati saya, kalau kamu nggak baca firman, saya nggak rugi. Tapi kalau kamu baca, saya bangga, saya senang. Karena saat ada masalah, kau pasti bisa menang. Amin. 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 Pertahankan kebenaran firman Tuhan. Amin. Suami istri kompak. Amin. Ya, Pak Riko, Bu Rosina, Pak Beta, Bu Alin, Pak Gung, Bu Deng, dan semuanya kita harus setia. Amin. Amin. Warga kerajaan sorga, Yes. bagaimana agar ukuran iman kita bisa semakin besar? Kita sudah lihat yang sama. Yang pertama, dalam minggu pertama, itu adalah ukuran iman ditentukan oleh nilai kebenaran Tuhan Amin. yang kita hidupi, bukan yang kita baca, bukan yang kita ketahui. Dengar, orang-orang agama di luar kita, dia tahu firman Tuhan, dia tahu Alkitab, tapi dia tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita menghidupi nilai-nilai kebenaran yang ada. Amin. Orang-orang di sana dia tahu ayat firman Tuhan. Bahkan iblis pun tahu firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis tahu firman Tuhan nggak? Tahu. Tahu firman Tuhan. Tapi dia tidak menghidupi firman Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita, dengan nilai kebenaran Tuhan, kita menghidupinya. Amin. Amin. Saat firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakaian yang membangun di mana saja. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita hidupi. Kalau kita hidupi, itu akan membuahkan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Menghasilkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, saya langsung cepat aja, karena kita hari ini mau bahas cuma satu, yang ketiga doang. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh melalui jenis ujian yang kita hadapi. Kita tahu bersama dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang sekolah kehidupan. Walaupun saudara pernah sekolah kuliah, saya mau sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus turunkan Alkitab ini kita. Ini adalah buku kerajaan sorga, dan kita adalah murid-murid kerajaan sorga yang harus selalu belajar. Siapa gurunya? Roh Kudus, guru kita. Amin. Yang akan terus memberi penerangan buat kita, memberi rema buat kita. Siapa Allahnya? Kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Sudah belajar. Tuhan mau kita naik kelas. Karena itu bagaimana supaya naik kelas? Kita harus lulus ujian. Ujian itu waktunya sedikit. Yang lebih banyak adalah masa belajar. Saya ulangi lagi nih, supaya lebih mendarah daging. Masa belajar, jangan bolong, jangan bolos. Kalau kita banyak bolongnya, saat ujian kita nilainya akan jelek dan kita tidak akan pernah naik level. Udah jadi orang Kristen GGD, gitu doang. Gitu doang. Disakitin, dijelekin, ambil, udah Kristenan disakitin, tersinggung, marah. Padahal kekristenan udah 25 tahun, udah 30 tahun. Sekali-kali kalau digosipin, disakitin, makasih Tuhan, Tuhan berkati ya. Itu perubahan. Kalau orang dunia disakitin, kita dijelekin, orang dunia ngapain balas kejahatan dengan? Gua gak bakal ngomong sama lu ya, awas ya. Itu orang dunia.
Tapi orang Kristen itu beda. Ya, amin. Amin. Kita ini orang kerajaan surga. Kita bukan dari dunia ini. Amin. Seharusnya cara respon kita, cara perilaku kita harus berbeda dengan orang dunia. Karena itu di Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang gimana? Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Hendaklah kamu berubah dari akal budi kita, pembaharuan akal budi kita, supaya kita tahu mana yang baik. Jangan kompromi dengan dosa. Kompromi dosa dibilang ini baik, nggak apa-apa. Hamba Tuhan di sini nggak apa-apa. Lakukan ini dia nggak apa-apa. Korupsi dikit-dikit nggak apa-apa. Hamba Tuhan ini nggak apa-apa di sini. Tinggal bareng nggak apa-apa. Belum nikah tinggal bareng nggak apa-apa. Hamba Tuhan di sana boleh, masih kompromi. Kita jangan serupa dengan dunia, ya. Di situ bilang kata supaya kita mengetahui apa yang baik. Apa yang baik, kalau menurut orang nggak baik, ya udah kita berubah supaya baik bagaimana. Jangan sampai hayat dijadikan ngelesan. Ini bahaya nih. Warga kerajaan surga, kita harus lulus ujian. Amin. Amin. Karena itu masa belajar kita harus perhatikan. Ini mumpung masih 28 masih Februari, kita perbaiki masa belajar kita. Kalau masa belajar kita bagus 2020, saya percaya tahun dimensi yang baru, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami. Berkat yang belum kita alami tahun 2019 kita akan alami di tempat ini. Amin. Di 2020. Sekarang yang ketiga, kita masuk pelajaran kita sekarang. Yang ketiga, bagaimana supaya iman kita bisa bertambah, kapasitas iman kita bisa semakin besar, ukuran iman kita. Yang ketiga, melalui kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Wow. Bulan ini adalah bulan Valentine. Jadikan bulan ini menjadi komitmen yang baru kita untuk kita semakin mencintai Tuhan. Amin. 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 Kalau Valentine secara sejarah mengatakan bahwa ini Valentine ini bulan-bulan perzinahan, seks bebas zaman dahulu. Tapi kita secara rohani, sebagai orang-orang kerajaan sorga, jadikan di Valentine Day ini komitmen kita untuk mencintai Tuhan lebih dari Amin. Amin. Yes. Melalui kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita semakin percaya meski orang lain tidak percaya. Betul? Karena kenapa? Karena kita punya hubungan sama Tuhan. Saat kita jalan sama Tuhan, saya minta turun sedikit. Mau dibeliin itu. Kok sedih musiknya? Duren. Ya, saya berjalan bersama istri saya. Ke sana sayang. Ini ilustrasi ya. Gitu. Ke sana. Percaya nggak? Saya kan itu kan ada. Brenda, bisa percaya? Lihat dari sana. Ada barang yang berharga. Gimana gede banget? Gimana gede banget Bagam? Berarti kamu nggak percaya ya? Karena kamu nggak mengalami. Iya. Nggak lihat. Terima kasih Bu. Kaget deh, kaget. Bisa. Dia nggak bisa dikompromi sendiri. Kamu kan selalu Durennya ntar bukan. Waktu minggu kemarin saya nggak ada, dan istri saya nggak ada di sini. Saya pagi ada ponakan yang gembala pernikahan, jadi saya minta maaf karena kebetulan yang khotbah kan tamu semua. Karena waktu itu pernah minggu pertama ya, jadi saya bilang saya nggak bisa. Saya ada tugas kerajaan, nggak bisa. Pas minggu kedua saya baru bisa. Dan saya bilang ini, saya nggak usah. Tadinya Bugam yang akan pergi ke Solo sendiri, saya bilang jangan, saya nggak bisa. Nggak bisa.
Takutnya kalau nggak ada Google, saya sudah sesat. Sesat nanti jatuhnya berhenti gimana? Masa nggak ada yang masak? Pakai nafasnya ada di sini. Bisa aja. Nah, ini karena bulan Februari ya, saya. Walaupun nggak bulan Februari, saya tetap. Maksud pembicaraannya, topiknya tentang ini. Maksudnya yang saya sampaikan tadi, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang baru dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang tidak datang sama Tuhan, dia tidak percaya. Mana mungkin lu bisa mengalami itu? Mana mungkin lu bisa mengalami hal-hal itu? Gak percaya. Ini dia. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita semakin percaya apa yang kita alami, walaupun orang lain tidak percaya. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kau mau punya pengalaman-pengalaman yang baru, ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Miliki hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Amin. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Betapa indahnya Tuhan bersama denganmu Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Amin. Saudara, kalau yang namanya punya hubungan, saudara pasti mengenal, bukan cuma sekedar tahu, betul? Betul. Kalau saya mau tanya saudara sama Presiden Jokowi tahu atau mengenal? Tahu. Saudara belum mengenal, Belum. belum menjalin hubungan dengan Pak Jokowi. Belum kan? Saudara cuma tahu. Kalau kita cuma sekedar tahu dan tidak mengenal secara pribadi, menjalin hubungan, kita tidak akan pernah bisa mengalami bersamaan pengalaman-pengalaman bersama dengannya.